Halo teman-teman, long time no see. Jadi dulu aku biasa bikin tutorial video dan sekarang karena emang lagi fokusnya ngedesain, jadi kita bakal belajar ngedesain di Figma. Jadi Figma ini adalah aplikasi desain dan prototyping kolaboratif yang berbasis cloud. Figma ini memungkinkan buat kita bekerja sama tim secara real time menggunakan koneksi internet dan biasanya digunain buat bikin user interface atau antarmuka suatu aplikasi. Nah, aku udah pakai Figma ini kurang lebih selama 1 tahunan lebih dan udah nyelesain berbagai project design. Itu aku menggunakannya Figma dan sekarang kita akan belajar gimana cara pakai Figma dari mulai login sampai dengan kita bikin dan ekspor suatu project. Jadi langsung kita lihat ke layar. Oke, di sini aku pakai Google Chrome dan kita tinggal ketik aja di sini figma.com. Nah, di sini tampilan awal dari Figma. Jadi teman-teman gak usah install apapun. Bahkan di sini udah langsung muncul nih sign in to Figma with google.com. Dan teman-teman bisa langsung klik ini aja biar cepet dan akunnya otomatis bakal langsung kebikin. Tapi kalau misalkan gak muncul ini sama sekali, kita bisa langsung klik loginnya di sini. Dan ada juga continue with Google, atau teman-teman bisa login dulu aja pakai email atau password yang mau teman-teman pakai. Karena saya biasanya enaknya lebih cepat ya biar simple, jadi kita langsung continue with Google. Langsung muncul pop-up yang ngasih kita pilihan akun Google mana yang mau dipakai di akun Figma ini. Kita langsung ke akun yang Little Indra ini aja. Continue. Kita tunggu beberapa saat sampai akunnya kebikin, dan setelah akunnya kebikin otomatis kita bakal masuk ke login Figma dan ada beberapa isian yang harus teman-teman isi. Nah, di sini isi dulu nama teman-teman siapa, udah nggak usah ribet. Jadi saya pakai ini aja Little Indra 34. Oke, continue. How do you plan to use Figma? Personal project nih kayaknya. Or learning design. Learning, oke, kita pakai buat learning. Which role best describe to you? Design aja kali. Will anyone else be joining you? No, ini maksudnya adalah teman-teman mana aja yang mau join untuk ngerjain suatu project. Misal, kita lagi bikin satu project membuat aplikasi e-wallet misalkan. Nah, otomatis kita membutuhkan teman-teman lain untuk ngebantu project itu selesai. Misalkan kita butuh temen nih si A. Temen si A harus punya akun Figma-nya dulu dan masukin email Figma-nya dia ke sini. Maka otomatis saya sama si A bisa kerja bareng-bareng ngerjain satu project itu di dalam Figma-nya. Karena kita bekerjanya sendiri, jadi kita kosongin dulu aja. Continue. Have you used Figma product before? No, it's my first time aja ya. Nah, di sini teman-teman bakal dikasih pilihan plan-plan apa aja yang mau teman-teman pakai. Sebenarnya kita bisa lebih leluasa dan pakai full potential dari Figma ini kalau misalkan pakai akun yang profesional dan organization. Cuman ini berbayar, ada yang $16 per bulan, ada yang $12, ada yang $55, semuanya berbayar. Tapi karena kita untuk belajar dan kebutuhan desain kita masih sangat minim, jadi starter pack aja udah cukup dengan beberapa batasan seperti hanya bisa 3 file dan alat-alat yang dipakai cuma bisa basic design, prototyping, dan collaboration. Sebenarnya selama aku 1 tahun pakai itu, pakai yang free itu udah cukup banget buat menuhin kebutuhan desain teman-teman. Entah itu untuk UI, UX, atau misalkan desain cetak dan lain-lain, sosial media, yang starter gratis aja udah cukup. Pilih starter, continue. Oke, what do you want to make first? I think graphic. Biasanya kita skip aja ini. Nah, oke, kita udah masuk ke tampilan awal dari Figma. Teman-teman bisa lihat di sini, ini apa nih? Nggak ngerti. Oke, kita cari satu-satu. Yang pertama, ini adalah akun teman-teman. Jadi kalau misalkan diklik dan teman-teman mau nambahin akun lain,
punya pribadinya teman-teman bisa ditambahin di sini. Ini recent, artinya project-project file yang baru-baru ini teman-teman bikin akan muncul di sini. Lalu community, ini biasanya teman-teman bisa cari buat beberapa template desain yang bisa teman-teman pakai. Di sini ada draft, all project, resources, trash. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nyari file, semuanya tersimpan ada di pojok kiri ini. Kalau teman-teman mau bikin file yang baru, teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas yang ini. Ada desain, Figma Jam, slides, bus, site, dan make. Karena kita kebutuhannya untuk bikin desain, kita pilih desain. Klik ini sebagai new file kita. Loading dan bakal masuk ke dan akan masuk tampilan awal dari aplikasi Figma. Nah, di sini adalah tempat teman-teman bikin semua project desain teman-teman. Maka dari itu, kita harus pahami dulu nih, apa aja sih isi dari Figma di sini. Yang pertama adalah ini. Ini adalah menu-menu yang bisa teman-teman akses untuk beberapa settingan project. Di sini ada file, ada edit, view, dan lain-lain. Teman-teman bisa ulik aja di sini satu-satu. Cuman kalau untuk pertamaan ini kita nggak terlalu kepake di sini. Jadi nice to know aja bahwa di sini adalah tempat di mana pengaturan-pengaturan teman-teman bisa diakses. Lanjut, di sini ada untitled. Ini adalah penamaan dari project desain teman-teman. Jadi kalau pengen nge-rename project desain teman-teman, di rename-nya itu di sini. Jadi kita tinggal klik aja dan kita ganti namanya jadi belajar desain. Nah, di sini ada file, di sini ada aset. Aset di sini adalah template-template yang udah dikasih dari Figma-nya langsung supaya bisa teman-teman pakai. Contoh di sini ada desain dari iOS. Di sini ada button. Teman-teman bisa langsung pakai dengan cara drag and drop aja ke sini. Agree? Nah, teman-teman bisa langsung pakai. Tapi kita nggak bakal pakai ini, kita coba bikin dari nol. Maka dari itu, fokusnya adalah di file sini. Ada pages, ada layers. Nah, pages ini adalah seberapa banyak halaman desain teman-teman yang mau pakai. Karena kita pakainya starter pack, jadi cuman bisa pakai 3 pages aja, nggak bisa lebih. Dan ini ada layers. Nah, jadi layer ini adalah lapisan atau susunan satu di atas yang lain untuk membentuk suatu objek. Jadi setiap objek atau gambar yang kita masukin ke workspace akan muncul layernya di sini. Nah, di paling kanan ini adalah preference atau settingan dari desain yang kita masukin ke workspace ini. Ada variabel, ada styles, dan ada export kalau misalkan desain kita udah beres. Supaya bisa lebih paham, kita bikin dari awal aja ya. Oke, kita udah masuk ke workspace, jadi supaya bisa lebih cepat paham, kita langsung praktekin aja. Langkah yang paling pertama ketika kita mau bikin desain adalah kita harus bikin frame-nya dulu atau bikin kanvasnya dulu. Kanvasnya ini berfungsi sebagai alas kita untuk bikin suatu desain. Contoh, kalau misalkan di Instagram, kanvas kita adalah nyesuaiin dari aturannya Instagram. Berarti 1080 kali 1350 pixel. Nah, di Figma cara bikinnya itu kayak gini. Kita klik dulu di sini. Frame. Nah, sebenarnya teman-teman udah disuguhin nih beberapa frame di kolom yang ini. Ada buat iPhone 16, ada buat tablet, ada buat desktop, presentasi, dan lain-lain. Karena kita kebutuhannya anggaplah buat sosial media, maka kita tinggal pilih nih Instagram post. Ukurannya 1080 kali 1350. Klik di sini. Nah, otomatis kanvas desain kita akan muncul dengan ukuran, bisa dilihat di sini ukurannya 1080 kali 1350. Ini adalah alas yang bakal kita pakai untuk nge-create desain kita dari awal hingga selesai. Kalau teman-teman mau ubah ukurannya, teman-teman bisa langsung ubah aja di sini.
kalau misalkan teman-teman salah masukin ukuran, misalkan pas tadi masukin itu 1080 kali 1080, jadinya kotak kayak gini. Sedangkan kita baru tahu misalkan Instagram itu sebenarnya udah gak pakai kotak lagi, tapi pakainya yang agak memanjang, 1080 kali 1350. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu ukurannya berapa, teman-teman bisa search aja di Google ukuran pixel Instagram. Maka akan muncul di sini persegi 1080, vertikal 1080 kali 1350 dan lain-lain. Karena kita mau pakai yang vertikal berarti 1080 kali 1350. Dimasukin aja ke sini 1080 kali 1350. Maka kanvasnya bakal nyesuaiin sesuai dengan standar dari Instagram. Ini juga bisa disesuaikan dengan ukuran kertas, ukuran apapun media yang mau teman-teman bikin, entah itu spanduk, TV, tablet, layar, dan lain-lain. Untuk contoh, kita masukin ukuran dari Instagram, yaitu 1080 kali 1350. Kanvasnya kita udah bikin. Langkah yang selanjutnya adalah kita bikin desain kita dari nol. Caranya gimana? Caranya adalah memanfaatin tools-tools yang ada di bawah sini. Di sini ada kursor, ini buat pindahin atau seleksi satu objek. Di sini ada frame. Frame itu adalah kita bikin kanvas yang udah kita pelajarin tadi. Lalu di sini ada rectangle, yaitu bikin kotak. Dan selain rectangle ada juga yang lain kayak line, arrow, ellipse, polygon, star, bahkan image dan video. Jadi teman-teman bisa masukin foto juga di sini. Dan di sini ada pen tool. Pen tool ini berguna buat bikin desain sesuai dengan shape yang kita mau menggunakan pen tool. Lalu di sini ada text. Ini adalah tempat teman-teman bikin teks. Lalu di sini ada komen. Ini tempat teman-teman bikin komen kalau misalkan teman-teman bikinnya banyakan. Dan di sini adalah action. Action ini tempat di mana teman-teman bisa nyari settingan atau bisa nyari aset atau bisa nyari beberapa plugin. Jadi di Figma itu teman-teman bisa masukin plugin yang bisa mempermudah teman-teman dalam menyelesaikan suatu project design. Nah, contoh kita mau bikin kotak aja yang simple. Oke. Caranya adalah teman-teman bisa klik ke sini rectangle, lalu tinggal bikin kotaknya di sini. Setelah bikin kotak, teman-teman bakal lihat muncul di sini beberapa settingan dari kotak tersebut. Kita bakal bahas satu-satu. Pertama, position. Ini buat ngepojokin ke kiri, ini ngepasin ke tengah, ngepojokin ke kanan. Ini buat ngepojokin ke atas, ngepasin ke tengah, ngepojokin ke bawah. Supaya kotaknya ada benar-benar di tengah, teman-teman tinggal pencet tengah ini 2 kali. Tengah yang ini 1, tengah yang ini 1. Maka kotaknya bakal otomatis berada di tengah. Lalu ada position. Ini sebenarnya sama kayak yang tadi, cuman ini berupa slide. Cuman supaya bisa lebih cepat, teman-teman gak usah pakai slide yang itu. Teman-teman cukup pakai move ini aja, lalu bisa dipindahin. Lalu ada layout. Nah, ini buat ngeganti ukurannya. Lalu di sini ada opacity. Teman-teman bisa ngurangin intensitasnya. Dan ada corner radius. Ini bikin si kotaknya itu bisa lebih membulat pinggirannya. Jadi nggak terlihat tajam. Set. Nah, teman-teman bisa lihat pinggirannya itu jadi sedikit membulat. Lalu di sini ada fill. Fill ini adalah tempat kita ganti warna. Tempat ganti warna ini juga ada beberapa opsi lagi. Ada buat lihat opacity-nya. Ada buat gradasi juga di sini. Gradasinya juga macam-macam, ada linear, radial, angular, diamond. Teman-teman bisa coba masing-masing, tinggal klik-klik aja, jangan takut salah. Lalu di sini ada stroke, yaitu pinggiran buat si kotaknya ini. Teman-teman bisa atur warnanya, misalkan warna kuning.
Nah, di stroke ini juga ada beberapa posisi, mau di dalam, di tengah, atau di luar. Kita contoh di luar. Dan bisa atur ketebalannya juga di sini. Lalu ada efek. Ini ada beberapa efek yang bisa teman-teman akses. Ada drop shadow, inner shadow, layer blur, background blur, noise, texture. Nah, contoh kita pakai drop shadow. Nah, settingannya kita bisa atur-atur di sini, positionnya, atas bawah, blurnya berapa, dan spreadnya gimana, seberapa luas, dan warnanya juga mau warna apa. Teman-teman bisa ganti jadi shadow warna merah atau warna hijau dan lain-lain, sama seperti aturan warna di fill yang tadi. Lalu kalau kita masukin lagi objek yang lain, misalkan kita tambahin bullet di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di kolom layers bakal ada dua objek yang tertera, ada ellipse, ada rectangle yang udah kita bikin. Nah, layer ini bakal nampilin semua objek-objek yang kita masukin ke kanvas yang kita buat di sini. Entah itu foto atau garis, bakal muncul juga di sini. Atau misalkan yang lain, stars, akan muncul juga di sini. Dan prinsipnya adalah yang paling atas itu adalah yang bakal tampil paling depan. Yang paling bawah adalah bakal tampil yang paling belakang. Contoh, kita punya dua objek nih, bulat dan kotak. Yang bulat ini ada di paling atas, maka otomatis di tampilannya dia bakal berada di paling depan. Dan yang kotak ada di bawah. Dan di tampilannya di kanvas terlihat dia ada di belakang. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen mindahin si bulat ini ke belakang kotak, teman-teman tinggal geser aja si bulatnya ke bawah supaya berada di paling belakang. Otomatis si bulat ada di paling belakang. Itu konsep dasar dari layer. Kalau misalkan udah beres semua yang teman-teman bikin desainnya, teman-teman bisa klik Instagram post yang ini, klik kanvasnya, maka otomatis seluruh kanvas ini bakal terseleksi. Lalu kita scroll ke paling bawah preference di sini, ada tulisan export. Klik export. Nah, teman-teman juga bisa pilih exportnya mau format apa. Ada PNG, JPEG, SVG, PDF. Lalu ukurannya mau berapa, mau ukuran 1 kali, 1,5 kali, 2 kali. Semakin besar ukuran, maka semakin besar juga ukuran file yang teman-teman bakal download. Nah, contoh yang mau kita pakai, udah kita cukup ukurannya 1 aja. Terus kita pilih PNG cukup dan export. Otomatis bakal ke download di sini. Kita cek buka dan hasilnya adalah hasil desain teman-teman di Figma. Mungkin itu aja lesson singkat tentang gimana caranya ngedesain di Figma. Jadi teman-teman bisa ulik lagi sendiri gimana caranya. Jangan yang sulit-sulit dulu, yang mudah-mudah dulu, bikin kotak, bikin bulat, bikin segitiga. Nextnya nanti kita bakal pelajarin lebih dalam lagi gimana caranya bikin desain sesuai dengan referensi yang mau kita bikin. Oke, karena ini sebenarnya challenge bikin tutorial langsung tanpa teks dan ternyata jujur cukup berat karena nggak terbiasa ngomong di depan kamera dan ngejelasin secara langsung. Jadi I don't know, kalau misalkan ini kurang, nanti bakal bikin lagi yang lebih proper sesuai dengan tema yang mau kita bahas. Segitu aja, bye.